kita dapat laksanakan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, nikmat dan karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita berupa ketaatan untuk memenuhi panggilan Allah ini perlu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat dan barokahnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang dalam upaya untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu ada dua cara, yaitu hisab dan ru'yah. Ada beberapa pertimbangan yang perlu kita ketahui, bahwa kalau berdasarkan hisab 1 Ramadan 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023, sedangkan Syawal itu jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa menggunakan hisab ya dan ru'yah gitu. Jadi kalau dalam ilmu falak, hisab itu berarti melakukan perhitungan posisi geometris bulan dan matahari. Itu. Ya. Hisab itu tidak ada hubungannya dengan penampakan bulan. Ya, itu. Kalau di dalam Al-Quran, penentuan awal bulan itu tidak menggunakan ru'yah, tetapi menggunakan hisab. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-samsu wal qamaru bi husban, yang artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Itu artinya ayat ini ya tidak sekedar memberikan informasi tentang bagaimana tentang informasi tentang tanggal awal bulan itu, tetapi juga mendorong untuk melakukan perhitungan terhadap gerak matahari dan bulan. Kalau lebih detail lagi, ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. Maka kita lihat ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ja'ala samsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamuna adadas sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'malun. Itu artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Ya. Jadi matahari dan bulan itu dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui bilangan tahun dan waktu. Ya.
Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang mengetahui. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat di atas menyebutkan bahwa menghitung gerak matahari dan bulan itu sangat berguna untuk mengetahui bilangan tahun dan bulan, ya, serta perhitungan waktu. Gitu, ya. Ini kalau Qurannya jelas bahwa untuk mengetahui bilangan tahun, bulan dan waktu itu menggunakan hisab. Tetapi hadis-hadis ya yang memerintahkan ru'yah untuk melihat bulan dalam penentuan tanggal 1 Ramadan itu adalah perintah yang berilat. Ya. Perintah yang berilat itu, ilat itu artinya alasan dibalik penentuan suatu hukum. Ya. Dalam hadis tentang penentuan awal bulan Hijriah itu, ilatnya, dasar pertimbangannya itu karena kondisi umat Islam pada waktu itu belum paham, belum mengetahui baca tulis. Itu. Jadi waktu itu belum mengetahui atau belum mengenal lah baca tulis begitu. Ya, apalagi hisab gitu ya, itu. Sehingga untuk memudahkan kepada umatnya pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sarana tersebut. Tetapi saat itu pada saat menggunakan ru'yat itu, karena sekali lagi rakyatnya atau umatnya atau jamaahnya atau umat Islam pada waktu itu belum mengenal baca dan tulis. Jadi ru'yat bukan bagian dari ibadah, ya. Ru'yat bukan bagian dari ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh itu prinsipnya berdasarkan nas, berdasarkan Quran dan hadis. Itu. Jadi sekali lagi, ru'yat bukan bagian daripada ibadah mahdoh, melainkan sebagai alat atau sarana untuk menentukan waktu. Karena ru'yat itu sebagai sarana untuk menentukan waktu, maka sebagai alat ru'yat itu dapat berubah, ya, dengan model, ya, perhitungan secara eksak, ya. Jadi karena model sarana untuk mengetahui tujuan, maka sekali lagi sarana atau alat itu bisa dirubah, bisa menggunakan model perhitungan secara eksak demi tercapainya suatu tujuan. Itu. Lagi pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang penentuan awal bulan yang menjadi ibadah mahdoh, itu adalah penentuan ibadah mahdohnya itu adalah puasanya, bukan ru'yatnya itu. Sehingga banyak tokoh seperti Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian Profesor Samsul Anwar itu mengatakan begini, ru'yat itu bukan ibadah, artinya ia hanya sarana, sehingga tidak melakukan ru'yat itu tidak melanggar syariat. Tetapi karena ru'yat itu dianggarkan oleh APBN gitu ya, duitnya banyak, sehingga ya ini kepentingan yang lain gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu mengapa menggunakan hisab atau perhitungan itu? Ada beberapa alasan mengapa menggunakan hisab dalam penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Yang pertama, ru'yat bukan ibadah, melainkan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Itu. Yang kedua, ru'yat tidak bisa digunakan untuk membuat kalender unifikatif, ya. Kemudian yang ketiga, ru'yat tidak dapat meramalkan tanggal jauh ke depan.
Jadi melihat bulan itu tidak bisa digunakan untuk meramal tanggal jauh hari ke depan. Yang keempat, ru'yat tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global. Gitu. Jadi melihat bulan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melihat bulan ya secara global atau menyatukan awal bulan Islam secara global. Yang kelima, mengapa milih hisab? Jangkauan ru'yat itu terbatas ya. Jadi yang bisa neropong aja yang bisa lihat itu. Yang keenam, ru'yat itu menimbulkan masalah dalam melaksanakan ibadah puasa Arafah itu. Yang ketujuh itu ya faktor psikis atau faktor kejiwaan atau faktor halusinasi dan sebagainya, sehingga banyak sekali faktornya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, prinsipnya sebetulnya yang penting itu bagaimana kita menyambut bulan yang agung itu, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan mahfirah dan lain sebagainya, sehingga banyak upaya untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan berbagai cara. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan itu dilaksanakan dengan berbagai cara. Lah ini karena ini masalah ibadah muamalah. Jadi masalah ibadah muamalah itu prinsipnya boleh kecuali yang dilarang, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kegiatan menyambut Ramadan yang bermacam-macam itu, misalkan tradisi dandangan, itu ritual untuk mengumpulkan masyarakat di Kudus ya, untuk menyampaikan informasi atau pengumuman bahwa besok bulan puasa itu sebetulnya dandangan itu kan beduk yang ditutup ya, dang untuk mengumpulkan, itu hanya strategi saja. Kemudian yang kedua, munggukan, itu juga tempat kumpulnya masyarakat untuk memanfaatkan waktu sambil menikmati sajian makanan Sunda, itu orang Sunda. Dan nyorok itu upaya untuk membagi-bagikan bingkisan atau makanan kepada orang yang lebih tua. Itu kultur budaya di Betawi. Kemudian kalau Balimau itu padusan di Padang. Kemudian jalur pacu itu di Riau, itu lomba dayung menjelang matahari terbenam. Kemudian kalau biasanya Boyolali dan sekitarnya itu ada padusan atau Klaten itu ya, padusan. Kemudian kalau di Semarang dogderan. Kemudian kalau sebetulnya padusan itu kan dalam rangka mensucikan jasmani dan rohani untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Kemudian nyadran ya, orang Jawa biasanya nyadran. Kemudian sadrangan itu sebetulnya kan dari bahasa itu artinya gila ya. Jadi karena orang Jawa dulu itu menyembah pohon, menyembah batu gitu ya, menyembah binatang ya. Sehingga tapi arti sadran itu sebetulnya artinya gila. Mengapa gila ya? Tadi karena menyembah pohon, binatang dan batu yang tidak memberikan manfaat bagi manusia. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, kultum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena tadi pagi saya dibel Pak Musman untuk ngisi, tapi saya tadi itu antri penyerahan sertifikat PTSL sejak pagi sampai tadi menjelang jam 12 kurang seperempat itu belum dipanggil. Lalu saya tanya, Pak ini kok nggak dibagi, itu apa sebabnya? Ternyata ada catatan di situ harus menghubungi Pak Nanang gitu, ketuanya.
Nah ternyata setelah saya menghubungi Pak Nanang, Pak ini sertifikatnya ngambil Pak Nanang apa ngambil di sini? Ya di sini Pak. Saya tak bilang sama petugasnya, lah baru. Kemudian alhamdulillah kami bisa berjamaah bersama bapak-bapak. Oleh karena itu selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya dan kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan itu sebagai peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.